Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya akan membahas kembali saham BBTN ya, yang saya sudah pernah bahas tanggal 26 Juli 2023. Ya, pada saat hari ini 20 Maret 2024 harganya di 13.65. Seperti biasa nanti kita akan update kinerja harga sahamnya sejak IPO 10 tahun terakhir. Kita akan update fundamental dari profil company, kinerja perusahaan, valuasi, dividen, dan kesehatan finansialnya. Kemudian dari seasonality kita akan cek 10 tahun terakhir saham ini terkonsentrasi naik dan turun di bulan apa saja. Kemudian dari bandarmologi kita akan cek struktur sahamnya, peran investor asing, kepemilikan retail, dan perpindahan struktur sahamnya setahun terakhir dan month to date atau bulan Maret ini. Kemudian secara teknikal kita akan bahas ya pola teknikal yang sudah dibahas pada video bulan Juli 2023 lalu. Kemudian akan membahas pola teknikal saat ini dan kedepannya akan seperti apa. Oke, ini listing di bursa tahun 2009 ya, dengan harganya 800 dan belum pernah stock split. Jadi kalau teman-teman beli sejak IPO ya sedang floating profit 70,6%, tidak termasuk dividen. Ya, untuk 10 tahun terakhir kita cek kinerjanya ya. Untuk 10 tahun masih profit. Nah, 5 tahun dan 3 tahun terakhir ini sedang floating minus, teman-teman ya. Kemudian setahun terakhir ini cenderung kebanyakan naik ya. Untuk di tahun 2024 sendiri sudah naik 9,2%, harganya tertinggi setahun terakhir pernah di 1.500, terendahnya di 1180. Ya, untuk range-nya 1 tahun ini masih ada mendekati di harga teratasnya, teman-teman ya. Kemudian ini btn.co.id ya, untuk websitenya teman-teman bisa cek lebih detail di sana, di relation investor relasi ya. Ini bank ya teman-teman ya. Sekilas ya, jadi ini BUMN ya, punya pemerintah Republik Indonesia, ada publik juga. Kemudian adalah bank terbesar kelima dengan total aset lebih dari 400 triliun. Ya, kemudian ini adalah bank yang berfokus kepada KPR ya, saya juga sudah sebutkan di video saya sebelumnya. Ini fokusnya ke KPR dan menjadi salah satu bank andalan pemerintah untuk program penyediaan rumah buat rakyat, teman-teman ya. Nah, ini adalah pendapatan atau pendapatan bunga ya dari BTN di tahun 2023 ya. Ada 24,7 triliun dan ada yang unit syariahnya. Jadi dia punya unit syariah 3,5 triliun ya, dan salah satu sentimen positif ya terhadap BBTN ini selain tadi yang pertama adalah subsidi pemerintah, di mana tahun 2015 itu Pak Jokowi mencanangkan program 1 juta rumah ya. Dan itu per tahun 2022 sudah achieve 7,9 juta rumah. Jadi achieve-nya 8 juta. Programnya 1 juta. Tahun 2015, 2022 sudah achieve 8 juta. Nah, nanti presiden berikutnya ya yang sementara terpilih ya, hari ini harusnya diumumin KPU ya. Itu pemenangnya kan Prabowo Gibran ya. Dia akan mencanangkan program 3 juta rumah ya. Nah, mestinya achieve-nya lebih tinggi ya, karena kalau Pak Jokowi aja 1 juta rumah achieve-nya bisa 8 juta itu baru sampai 2022. Apalagi kalau program 3 juta rumah mestinya lebih tinggi lagi ya. Dan itu tentu saja positif buat BBTN ya. Nah, yang kedua adalah unit syariah ya. Ini akan mengakuisisi, sedang dalam proses, bank muamalat. Nah, kalau misalnya unit syariah jadi ya, dia akan mengakuisisi muamalat ya, digabungkan unit syariahnya akan menjadi bank syariah terbesar kedua setelah BSI atau BRIS ya teman-teman ya. Jadi itu dua sentimen positif di masa yang akan datang untuk BBTN. Nah, untuk kinerjanya kalau kita lihat secara jangka panjang ini naik ya, dan annualized 2024 ini saya memakai data bulan Januari 2024 yang sudah dirilis di websitenya ya. Ini saya annualize-kan atau saya kali 12, itu prediksinya masih naik untuk pendapatan, namun untuk labanya turun ya, turun tipis ya. Namun ini memang datanya masih belum begitu valid karena baru bulan Januari ya teman-teman. Cuma paling tidak ada gambaran ya. Nah, untuk struktur pendapatannya ini kita lihat ya, ini berfluktuatif. Kemudian kalau kita lihat sejak dari 2019 dia turun, mulai normal lagi ya teman-teman di sini ya, di tahun 2003 sudah mulai normal lagi. Nah, ini adalah secara nominalnya untuk pendapatannya itu 2022 25,9 triliun dan di 2023 itu 28,2 triliun ya, naik 9,2%.
Namun sayangnya laba kotornya malah turun ya, karena beban pokok penjualannya ini naiknya lebih tinggi daripada pendapatannya. Ya, beban usahanya ini bagus, turun cukup lumayan. Ya, jadi laba usahanya jadi naik. Ya, laba bersihnya overall naik 15%. Nah, secara valuasi kalau kita lihat ya, BBTN ini sedang ada di valuasi PBV 0,63 pada saat video ini dibuat. Ya, di mana ini lebih tinggi sedikit dibandingkan 2022 dan 2023. Namun masih jauh di bawah rata-ratanya, itu 0,97 teman-teman ya. Kemudian untuk pairnya ini juga cukup apa ya? Cukup menarik ya, karena bank dengan per 5,5 ini sebenarnya cukup menarik ya, apalagi ini bank pemerintah dan ini akan menjadi andalan pemerintah untuk program rakyat ya. Dan kalau KPR itu kan sebenarnya pinjaman yang cukup aman ya, karena jaminannya adalah rumah itu sendiri teman-teman ya. Oke, kemudian secara earning yield ini juga masih murah ya, di 18,2 meskipun tidak semurah 2022 dan 2023. Namun ini masih murah. Berapa harga wajarnya untuk earning yield ya, dengan book value 2172, harga wajarnya itu ada di PBV 0,77 sampai 1,15. Atau kalau kita konversi ke harga di 1660 sampai 2500-an. Ya, jadi harga saat ini terdiskon 18 sampai 45% dari harga wajarnya. Nah, ini ada 22 analis rating untuk BBTN ya, update per tanggal 17 Maret 2024. Dari 22 analis, 19 buy dan 3 hold, tidak ada yang sell. Ya, rata-rata targetnya di 1765. Jadi dari 22 analis ini rata-ratanya semuanya 1765 ya. Ini ada di range harga wajar saya. Kemudian low-nya dari 1500 ya, mirip-mirip ya. Ini juga mirip-mirip ya, high-nya juga mirip-mirip. Harga saat ini masih 1365, jadi baik dari saya maupun dari rata-rata analis ini masih di bawah harga wajarnya ya. Kalau analis harga wajar terendahnya 1500. Ya, kemudian untuk dividen ini kemarin sudah membagikan dividennya sudah RUPS. Finalnya jadinya 49 ya, jadi ini naik cukup tinggi. Waktu di video saya sebelumnya saya memprediksi hanya 10% ya teman-teman, dan itu hanya kecil ya, 1, berapa persen, ternyata realisasinya 3,71% ya. Nah, kalau dibandingkan dengan harga saat ini 3,65% ya, ini lebih tinggi ya. Waktu itu saya memprediksi 10% aja atau separuhnya, sekitar 20-an. Oke, kita cek ke kesehatan finansialnya. Kalau kita lihat ya, modal sendiri atau KPMM itu turun ya, malah turun ya, dari 2022 ke 2023 ini turun. Kemudian aset produktif masalahnya ini di dalam batas standar ya, 2,59 2-3%. Untuk CKPE-nya ini lebih besar daripada gross NPL. NPL gross-nya ini sedikit ya ngepas lah ya, 3%. Namun ini turun dibandingkan 2022 teman-teman ya. Kemudian untuk NPL-nya ini ya dalam batas standar aja. ROA-nya ini di bawah 2% ya, jadi kecil. Untuk ROE-nya ini standar ya, meskipun turun dari tahun sebelumnya. NIM-nya ini di tahun 2023 NIM-nya cenderung lebih kecil ya, bahkan di bawah 4% ya, dimana sebelumnya 4,4%. Untuk BOPO-nya ini juga masih perlu lebih efisienkan ya, karena ini standarnya 70 sampai 80, masih di atas 80. Dan untuk CIR-nya ini sudah dalam batas standar. Untuk LDR-nya juga dalam batas standar. Jadi memang ada beberapa yang perlu jadi perhatian ya. Ini kinerjanya sih nggak cemerlang banget, tapi juga tidak buruk-buruk banget gitu ya. Ya just-so lah ya. Oke, kemudian untuk seasonality kalau kita lihat ya, saham ini terkonsentrasi naik biasanya di bulan tadi Februari ini sudah ya, kemarin naik 9,58%. Kemudian yang 70% lagi itu ada di bulan Agustus dan di bulan November ya. Yang terkonsentrasi turun ada di bulan September nih ya, hanya 30% chance untuk naiknya. Dan kalau kita lihat yang menarik di sini adalah Bank BBTN ini pernah beggar dalam 1 tahun di tahun 2017 ya. Dalam setahun naik 104,52%. Dan ini strict teman-teman ya, 2014, 2015, 2016, 2017.
Sejak 2018 ini turun terus berturut-turut sampai 6 kali, dan di 2024 ini udah mulai hijau. Nanti kalau di closing hijau, jadi dia memiliki potensi streak naik ya, berturut-turut ya, secara historical seasonality. Nah, untuk struktur sahamnya ini tadi sudah disebutkan ya, untuk Republik Indonesia ada 60, masyarakat 40%, ini adalah komisaris dan direksi, totalnya 14 miliar lembar saham. Peran investor asing di saham ini sebenarnya tidak terlalu berimbas ya, tidak sampai 30%. Korelasinya juga cenderung pasif ya, cenderung pasif. Kita lihat di bulan Maret ini, hari ini dia buang barang, namun justru harganya naik ya, buang barang justru harganya naik. Berarti ada lokal yang membeli dan asing ini pasang over gitu kira-kira ya. Dia pasang over dimakan sama lokal. Nanti kita lihat siapa lokal yang memakan. Ya, kemudian kalau kita cek kepemilikan retailnya secara holder setahun terakhir ini malah turun ya. 1239 dari Januari ke Februari naik 424. Nah, untuk kepemilikan lembar sahamnya justru malah turun teman-teman ya. Kepemilikan lembar sahamnya justru malah turun, berarti setahun terakhir memang ada yang buang barang ya. Kemudian di Januari ke Februari ini ada yang buang barang besar ya, namun ternyata jumlahnya bertambah teman-teman ya, jadi ada yang masuk tapi lebih kecil nilainya ya. Setahun terakhir ini yang keluar kira-kira per orangnya 30 jutaan ya, dimana rata-ratanya masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata, sehingga dia rata-ratanya naik, yang keluar lebih kecil daripada average ya. Oke, kemudian kalau kita cek perpindahan struktur sahamnya setahun terakhir, kalau kita lihat di sini ya, kalau kita lihat garisnya sebenarnya sedang ke bawah, jadi sedang distribusi. Namun kalau kita lihat dari banda detektor ini normal akumulasi. Kalau kita lihat dari broker summary ini sebenarnya juga terlihat sedang ada akumulasi ya. Namun kita lihat lebih detail lagi ya di sini ya, siapa yang membeli dan siapa yang menjual. Kita lihat ya, dari 14 miliar ini yang floating itu 40% tadi ya, yang 60% kan milik negara Republik Indonesia. Nah, pemilik terbesar di BPTN ini tahun lalu Februari itu adalah investor retail lokal. Terbesar keduanya adalah local insurance. Ya, terbesar ketiganya adalah foreign others. Oh, sorry, ada reksadana ya, reksadana asing. Kemudian yang terbesar keduanya adalah foreign others ya. Nah, kalau kita lihat teman-teman ya, pemilik terbesarnya itu adalah investor retail lokal dan dia buang barang. Jadi ini bagus ya, ini bagus. Nah, ini local insurance-nya buang barang juga ya. Jadi ada distribusi di sini. Kemudian pemilik terbesar ketiganya ini akumulasi. Pemilik terbesar keempatnya ini distribusi, dan ini distribusinya berkelanjutan teman-teman ya. Dan untungnya ditampung oleh ini berkelanjutan ya teman-teman ya. Nah, jadi ini sedang ada akumulasi ya. Akumulasi ini teman-teman ya. Ini akumulasi. Reksadana asing dan reksadana lokal ini kompak untuk mengakumulasi saham BPTN ya, dibeli darinya sebenarnya juga dari uang besar juga sih. Jadi ini pindahan antara uang besar ke uang besar gitu ya teman-teman ya. Namun investor retail lokalnya tadi berkurang ya. Jadi ini sedang ada akumulasi teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat di Januari ke Februarinya sendiri, reksadana lokal masih beli ya, dan kemudian ada foreign IB ini justru malah beli lagi. Reksadana asing juga menambah kepemilikannya, dan tadi foreign others yang buang barang itu juga membeli ya, juga membeli. Akhirnya investor retail lokal lah penyumbang terbesar dari penjualan, atau dari Januari ke Februari penyumbang terbesarnya yang jual adalah investor retail lokal 57. Jadi sedang akumulasi namanya. Dan untuk month to date-nya ini sedang, nah ini turun distribusi, di sini big distribusi, di sini ini terlihat big distribusi teman-teman. Jadi kalau month to date-nya sedang distribusi. Nah, untuk ini adalah pola teknikal yang saya bahas di video saya yang sebelumnya, di mana waktu itu harganya masih 1310 ya, 1310. Kemudian saya prediksi dia akan naik ke 1500 teman-teman ya, pada tanggal 26 Juli.
Nah, kita cek ya. Nah, ini waktu itu ya, di sini harganya waktu saya prediksi akan uptrend. Ini kan bentuknya uptrend ya. Ternyata malah bablas turun ke bawah, teman-teman ya. Bablas turun ke bawah ke 1200 lagi. Ya, ini double bottom ya. Jadi terus dia baru naik ke 1500 ya. Ini pas ya. Nyerempet sedikit di 1500. Ya, kemudian sekarang ada di 1365. Nah, kira-kira arah harga sahamnya akan kemana, teman-teman ya? Kalau kita lihat, ya ini sebenarnya juga ada pola uptrend lagi ya, mirip-mirip kayak gini ya. Nah, ini kan mirip-mirip kayak gini ya. Ini ada pola uptrend di sini. Nah, cuma dia break ke bawah. Nah, ini diulangi lagi di sini ya. Di sini lebih tajam lagi nih, teman-teman ya. Uptrendnya lebih tajam lagi, sorry. Nah, ini lebih tajam lagi ya. Di sini. Nah, kira-kira arah harga sahamnya akan kemana ya? Kalau kita lihat tadi reksadana sedang mengumpulkan, ini kalau melanjutkan uptrendnya mestinya dia akan memantul ya. Di sini dia sudah memantul supportnya dan dia akan memantul. Mestinya dia akan naik ya, akan naik ke 1500 lagi ya. Kemudian dia akan turun lagi. Ya mungkin bisa ke 1640, teman-teman ya. Bisa ke 1640. Tapi tidak menutup kemungkinan dia akan breakdown dulu ke bawah kayak seperti ini ya. Namun pada ujungnya mungkin dia akan, kemungkinan besarnya akan mencapai 1640, bahkan mungkin lebih ya. Karena tadi kalau kita lihat uang besar sedang mengumpulkan saham ini ya. Harapannya investor retail tidak menahan untuk taking profit ya. Ini kan pasti mungkin yang beli-beli di sini pada taking profit di sini ya. Kalau semakin investor retail taking profit, harganya akan semakin naik. Namun kalau investor retail di sini malah membeli, harganya akan seperti ini turun ya. Nah, ini di sini turun ya, teman-teman ya. Oke, kemudian terakhir teman-teman ya, untuk kinerja jangka panjangnya tadi naik, kinerja jangka pendeknya naik juga, valuasi mahal, ini valuasi murah ya, saya lupa menggantinya. Valuasinya murah, ini tidak rutin bagi dividen, tadi ada lubang di 2020 dan 2021, namun setelah itu dia rutin, selainnya itu rutin ya. Untuk seasonality berpotensi naik di atas 60% di Februari, Agustus, dan November. Untuk bahan terminologinya ini mohon maaf juga belum saya rubah, harusnya Februari ke Februari dia akumulasi ya, di bulan Maret ini distribusi ya. Dan untuk teknikalnya saya memilih ini ada di area ranging 1200 sampai 1500, meskipun tadi kemungkinan akan breakout dari ranging 1500. Oke, terakhir disclaimer teman-teman ya. Jadi analisa yang saya bagikan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah. Ini bukan ajakan jual atau ajakan beli saham BPTN. Silakan teman-teman tetap wajib melakukan analisa sendiri. Jadikan video saya ini hanya sebagai second opinion. Jika analisa saya mendukung analisa teman-teman bisa melakukan, silahkan untuk bisa melakukan keputusan investasi. Namun kalau analisa saya kontra ya bisa dianalisa ulang, pertimbangkan lagi, atau mungkin menimbang untuk memilih saham yang lain karena masih ada 900 saham lain di Bursa Efek Indonesia. Oke, sampai di sini dulu aja analisa saham BPTN ya. Kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.